Hai, hello. Pada video ini saya akan coba mereview. Jadi kemarin sempat banyak yang komen di threads nanyain detail-detail mengenai Moso J3 atau teman saya Mas Aji bilangnya standar dekal Moso. Nah, Pak Ruman, yang akan dibahas kali ini ada 3 poin. Pertama, fitur dari Moso G3 Pro ini. Terus pengalaman berkendara. Dan yang terakhir, harganya bikin dompet tipis atau enggak. Kita bahas bagian pertama dari fitur Moso G3 Pro ini. Yang pertama, dia full internal kabel. Jadi udah nggak ada kabel berserakan di luar frame. Jadi semuanya udah masuk, mulai dari down tube sampai ke chainstay. Dia udah full internal. Fitur yang kedua yang dibanggakan atau disebut-sebut di website resminya adalah material yang digunakan di frame Moso G3 Pro ini menggunakan aluminium seri 7046 yang mana diklaim lebih stiff tapi lebih ringan. Setelah itu, fitur yang terakhir yang digadang-gadang bawa nama Pro-nya itu adalah rear end-nya menggunakan tipe UDH. Jadi Universal Derailleur Hanger. Jadi kalau dilihat dia lebih rapi dan lebih clean kelihatannya. Untuk headset itu menggunakan bearing atas bawah 54 kalau nggak salah. Untuk bottom bracket ini yang sedikit menarik karena dia udah full internal cable. Bottom bracket menggunakan internal threads. Jadi ada dua tipe kalau nggak salah BB-P47 itu ada eksternal dan internal. Karena saya pakai crank GRX, ini pakai internal threads T47. Dari mulai handlebar sampai ke stem dia udah full internal juga, jadi kelihatan benar-benar clean. Untuk rim saya pakai rim sejuta umat Strummer, atau brake saya pakai GRX. Group setnya saya pakai GRX. Crank juga GRX. Ini saya pakai one by. Depan 40, belakang 42. Jadi 42-nya masih sering kepake, apalagi kalau long ride dan rutenya banyak tanjakan. 42 masih kepake. Ini dari Wolftooth. Saya pakai saddlebag dari Wolftooth. Jadi kemana-mana ban dalam, pompa ada di sini. Oke, kurang lebih itu parts-parts yang ada di Moso yang saya pakai. Selanjutnya kita akan bahas bagian kedua. Sekarang kita masuk ke bagian nomor 2. Bagaimana sih rasanya riding Moso G3 Pro ini? Yang menarik dari Moso G3 ini, maksimum tire clearance-nya sekitaran 38C. Jadi kalau gravel kan biasanya di 45, ini cuma 38. Terus yang bikin ridingnya sangat agresif, tapi juga saat mau kita pakai untuk long ride masih nyaman, itu adalah geometrinya. Yang tadi dibilang, ya saya setuju sama Mas Aji, standar dekal Moso. Chainstay-nya tuh pendek. Ini kalau nggak salah di 425 kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa cek di website.
Chassis-nya cenderung lebih pendek dibanding frame lain, tapi wheelbase dia jauh lebih panjang jika dibandingkan geometri untuk rods. Itu kalau bagi saya 2 poin geometri yang cukup penting, karena kadang saya suka pakai sepedaan track stand, stupi, nanti ada foto-fotonya mungkin. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, harganya. Jadi kalau bagi saya, ya awalnya dengar merek Moso ini tuh kasarnya tuh kayak nyinyir lah. Moso, atau bisa dibilang melihat dengan sebelah mata gitu. Cuman setelah saya pelajari lebih jauh, saya pelajari fiturnya, sejarahnya, kalau dulu memang dia ya dari tahun 2010 atau 2012 saya main MTB, banyak juga mountain bike frame Moso ini sih. Karena tapi belum pernah pakai, ini baru saya coba di all road ini atau gravel ini. Saya pelajari dan not that bad. Jadi oke sih sejauh ini. Ya mungkin mereka juga dari, kan kalau nggak salah udah lama ya ini frame. Seiring berjalannya sejarah mereka juga berkembang dan sampai ke titik ini itu cukup impress sih kalau bagi saya dengan frame harga segini. Dibanderol dengan harga, kemarin saya beli di Serba Sepeda itu sekitaran 5 juta berapa lah gitu ya, nggak nyampe 6 juta. Tapi saya bisa mendapatkan fitur-fitur premium yang ada di frame-frame yang kelas tinggi lah, yaitu full internal kabel, dia masih alloy tapi ringan, stiff. Udah gitu dia udah pakai BBT 47, udah UDH. Terus secara geometri oke. Looks like ya kayaknya Moso ini benar-benar ngelakuin PR-nya dan benar-benar ngedevelop gitu. Karena nggak sembarangan sih dia bikin geometri. Jadi dengan harga frame set, yaitu fork sama frame, saya dapat headset juga kalau nggak salah, clamp, itu sekitar ya kurang dari 6 juta, really worth it gitu. Dah.